Investasi di aset kripto atau cryptocurrency kini semakin diminati seiring dengan tren pergerakan harganya yang semakin naik. Salah satunya terjadi pada Bitcoin, jenis kripto yang paling populer saat ini. Nah, gue Lisa, di sini gue bakalan jelasin sejarah dari Bitcoin. Mata uang digital yang populer saat ini. Bitcoin banyak digunakan sebagai alat tukar maupun ditambang untuk investasi. Bitcoin adalah uang elektronik yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin tercipta melalui sejarah yang panjang. Bitcoin merupakan perkembangan dari uji coba penciptaan mata uang digital di era 90-an. Belasan tahun berkembang, mata uang digital mengalami kebuntuan dan barulah di tahun 2009 Bitcoin itu lahir. Tidak diketahui tanggal pasti lahirnya Bitcoin. Sejumlah sumber menyebut Bitcoin lahir pada Januari 2009. Nah, Bitcoin lahir dari gagasan sebuah penelitian yang dilakukan oleh si Satoshi Nakamoto ini. Satoshi Nakamoto membuat penelitian berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Ecosystem yang diunggah ke forum diskusi kriptografi. Tak lama setelah itu, Nakamoto secara resmi merilis mata uang Bitcoin ke publik. Kemunculan Bitcoin memicu lahirnya mata uang digital lain. Nah, siapa sih si Satoshi Nakamoto itu? Satoshi Nakamoto merupakan nama samaran nih yang hingga saat ini identitas aslinya tidak diketahui. Tidak ada yang mengetahui sosok asli dari si Nakamoto ini. Sejumlah pendapat menyebutkan Nakamoto bukanlah satu orang, tapi merujuk pada kelompok orang yang terlibat dalam penelitian Bitcoin. Sebelum menyandang status mata uang digital yang paling mahal dan populer saat ini, Bitcoin terlebih dahulu melewati proses yang panjang. Nah, berikut adalah catatan waktu perjalanan Bitcoin dari masih sebuah konsep hingga menjadi populer. Setahun sebelum Satoshi Nakamoto merilis penelitiannya ke publik, dia mendaftarkan domain Bitcoin yaitu bitcoin.org pada 18 Agustus 2008. 2 bulan kemudian, Satoshi Nakamoto menyebarkan penelitiannya di milis pegiat kriptografi Madoff.com. Nah, 3 Januari 2009 merupakan hari saat Bitcoin pertama kali ditambang. Dalam dunia Bitcoin, hal ini dikenal dengan sebutan blok 0 atau blok Genesis. Kemudian pada 8 Januari 2009, software atau perangkat lunak pertama khusus Bitcoin diumumkan di milis pegiat kriptografi. Dan di tanggal 9 Januari 2009, Bitcoin blok 1 mulai ditambang. Penambangan Bitcoin terus berlanjut hingga harganya melonjak tinggi. Itulah sejarah Bitcoin hingga menjadi mata uang digital yang populer hingga saat ini. Awal mula beredarnya Bitcoin harganya tuh nggak sampai 100 rupiah. Pokoknya kayak nggak ada harganya gitu deh karena saking murahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin terus melonjak dari beberapa puluh rupiah jadi beberapa ratus rupiah, naik lagi sampai beberapa ribu rupiah, sampai harganya tuh tembus jutaan rupiah. Dan pada puncaknya di tanggal 16 Desember 2017, 1 Bitcoin sampai di harga 260 juta rupiah. Coba bayangin deh, harga Bitcoin yang tadinya hanya kurang dari 100 rupiah menjadi 260 juta rupiah hanya dalam waktu kurun 7 tahun. Makanya banyak orang yang nyesel nih, coba aja dulu beli Bitcoin pas harganya masih murah. Mereka yang beli dan tetap menyimpan Bitcoin pasti sekarang udah jadi miliarder atau bahkan triliuner.
Nah, Bitcoin mencatatkan performa yang apik di akhir tahun 2020. Dalam 1 bulan Desember 2020 sendiri, kenaikan Bitcoin hampir 2 kali lipat dari 230 juta meningkat menjadi 400 juta. Lompatan tinggi harga Bitcoin di akhir tahun lalu benar-benar di luar prediksi nih. Awalnya kenaikan harga Bitcoin diprediksi hanya sampai level 20.000 US dollar atau setara dengan 308 juta rupiah aja nih. Namun ternyata sebelum pergantian tahun Bitcoin sudah melewati level harga tersebut, bahkan menembus angka 400 juta. Penyebab utama kenaikan signifikan harga Bitcoin terjadi karena permintaan yang masif. Banyak perusahaan asal Amerika Serikat yang memborong Bitcoin. Misalnya perusahaan asuransi Massachusetts Mutual Life Insurance yang memborong Bitcoin sejumlah 100 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Perusahaan Wall Street juga mengumumkan telah berinvestasi senilai 530 juta US dollar di Bitcoin. Selain itu, ada beberapa alasan yang membuat harga Bitcoin ini mahal. Yang pertama yaitu tingkat adopsi dan popularitas. Bitcoin berhasil mendapatkan harga yang tinggi dikarenakan tingkat adopsi dan popularitas Bitcoin yang terus menanjak seiring waktu. Salah satu penyebabnya adalah kehadiran exchange atau tempat jual beli kripto seperti Bitcoin. Exchange cryptocurrency membantu masyarakat untuk membeli dan menjual Bitcoin dengan mudah nih. Mereka juga meningkatkan profit Bitcoin sebagai aset yang layak diperdagangkan. Selain itu, hadirnya tempat jual beli ini juga berperan sebagai media perantara untuk mencairkan Bitcoin ke mata uang fiat yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di negara yang belum melegalkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki Bitcoin mengetahui kegunaan Bitcoin yang bisa dijadikan mata uang fiat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar aset digital yang tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan pemiliknya. Nah, yang kedua adalah penawaran dan permintaan. Tingkat adopsi dan popularitas Bitcoin ditandai dengan hadirnya exchange cryptocurrency yang akhirnya menyebabkan penawaran dan permintaan yang jumlahnya signifikan bagi Bitcoin. Namun seperti yang diketahui nih, supply and demand Bitcoin hampir mirip dengan emas, di mana jumlah penawaran tetap tetapi permintaan terus meningkat. Seperti yang diketahui nih, jumlah Bitcoin sangat terbatas, hanya 21 juta saja. Dengan jumlah tersebut tentu tidak bisa memenuhi keinginan seluruh masyarakat dunia untuk memiliki Bitcoin. Oleh karena itu, ketika permintaan sangat banyak sedangkan jumlahnya yang sangat terbatas, membuat Bitcoin jadi barang langka dan harganya akan sangat mahal di masa depan. Yang ketiga yaitu kondisi negara. Pemilu Amerika Serikat, pemungutan suara Brexit Inggris, dan peraturan yang dimiliki negara hingga dimulainya pengembangan mata uang digital Cina dan beberapa negara lain membuat banyak orang yang mencari alternatif untuk menyimpan kekayaan mereka karena Bitcoin terdesentralisasi dan tidak memiliki otoritas pusat. Bitcoin tidak rentan terhadap perubahan besar jika suatu negara melakukan keputusan atau sesuatu yang dapat membuat uang fiat menjadi tidak berharga lagi dan membuat kondisi ekonomi negara menjadi tidak stabil. Banyak orang menggunakan cryptocurrency untuk menjaga uang mereka aman dari devaluasi atau bahkan menggunakannya sebagaimana mereka akan menggunakan uang kertas. Nah, itu tadi 3 alasan yang membuat harga Bitcoin bisa begitu tinggi meski baru diperkenalkan di tahun 2009 oleh anonim Satoshi Nakamoto. Banyak yang ragu untuk investasi Bitcoin karena harga sudah terlalu mahal. Namun banyak investor cryptocurrency yang menganalisa dan memprediksikan Bitcoin dapat terus meningkat, yang akan membuat investasi kamu hari ini akan bernilai jadi lebih tinggi di masa depan.
Itu tadi penjelasan gue seputar sejarah Bitcoin dari mata uang yang tidak ada artinya sampai menjadi populer hingga saat ini. Semoga apa yang gue jelasin bermanfaat dan kalian bisa paham dengan apa yang gue jelasin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kekayaan. Semoga kalian semua selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.